Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir membersamai kita pada kesempatan hari ini, Bapak Wakasek, serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan dalam mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat di muka bumi ini. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan ini, terlebih dahulu saya akan mempersilahkan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 2 Rumbia, terkhusus kepada Ibu Hawati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8 ya Bu Hawa ya, angkatan 9 yang hari ini itu punya kegiatan terkait dengan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan program guru penggerak. Tentunya kegiatan ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu yang belum mengikuti program guru penggerak. Jadi kegiatan ini itu Bu Hawati akan menyampaikan kepada kita semua terkait budaya positif berdasarkan materi yang telah Ibu Hawati dapatkan pada kegiatan program guru penggerak. Besar harapan saya apa nantinya yang disampaikan oleh Ibu Hawati terkait dengan budaya positif ini dapat menjadi suatu pembelajaran yang baru buat kita. Bukan hanya kita mendengarkan, tetapi kita juga bisa mengimplementasikan bagaimana budaya positif itu, khususnya kita sebagai seorang guru yang memiliki tugas sebagai pemimpin pembelajaran. Saya juga memiliki harapan Bapak Ibu yang ada di UPT SMP Negeri 2 Rumbia sebenarnya mengikuti jejak Ibu Hawati ini sebagai guru penggerak, karena tentunya guru penggerak ini akan berkontribusi besar bukan hanya pada peningkatan kompetensi, peningkatan kualitas kita sebagai pendidik, tetapi juga nanti akan lebih kepada kepeningkatan karir kita sebagai seorang pendidik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Pesan saya, silakan disimak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Ibu Hawati. Semoga ilmu, pengetahuan apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan pemahaman atau pengalaman yang saya dapatkan pada program kegiatan pendidikan guru penggerak, dan tentunya
Mudah-mudahan ini bermanfaat ketika saya mendefinisikan pemahaman ini kepada teman-teman sekalian. Baik, di sini judulnya adalah disiplin positif. Budaya positif yang berasal dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat di sekolah kita. Nah, di sini yang pertama ada makna kontrol. Di sini berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser serta beberapa miskonsepsi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru. Jadi terdapat beberapa miskonsepsi terkait dengan kontrol yang biasa dilakukan oleh guru kepada murid-muridnya. Yang kedua ada makna disiplin positif. Sebentar kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada di sini kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia itu hal-hal yang mendasari kenapa seseorang melakukan sesuatu. Jadi di sini seseorang melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Nah, kemudian di sini nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah. Baik, lanjut Bapak Ibu. Di sini ada perubahan paradigma jadi terkait dengan kontrol yang sering dilakukan guru terhadap siswa-siswa. Nah, yang pertama ada guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya di sini murid itu tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh guru. Karena kenapa? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika memang murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Nah, kemudian yang kedua miskonsepsi yang sering muncul adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini maksudnya adalah bujukan. Jadi seringkali kita mengontrol murid kita melalui bujukan. Ternyata bujukan ini dalam jangka panjang itu tidak terlalu efektif karena bisa saja murid tersebut bisa tergantung pada apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian ilusi yang ketiga atau miskonsepsi yang ketiga adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini kita sering mengkritik murid kita, membuat murid kita merasa bersalah, padahal di sini yang terjadi ketika kritik sering kita lakukan kepada murid, maka mereka akan merasa menjadi orang yang gagal. Mereka akan mengembangkan dialog-dialog negatif dalam pikiran mereka. Oh, seperti ini tanggapannya ibu guru. Katanya saya memang tidak bisa berkembang. Saya memang bodoh. Nah, jadi mereka akan senantiasa berdialog negatif dengan diri mereka sendiri ketika mereka sering dikritik atau mereka dibuat merasa bersalah karena melakukan kesalahan. Lanjut, miskonsepsi berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini sebenarnya kita sebagai orang dewasa dalam hal ini sebagai guru, kadang kita memaksakan kehendak kita kepada murid. Jadi kita menuntut bagaimana murid itu bisa memiliki pandangan yang sama dengan kita. Padahal di sini posisinya adalah suatu miskonsepsi. Perilaku memaksa ini sebenarnya tidak efektif juga dalam jangka waktu yang panjang. Karena bisa saja ketika murid merasa dirinya terganggu atau keberatan untuk dipaksa, bisa saja mereka membenci guru tersebut. Lanjut di sini kita akan membahas tentang tujuan disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif ini bagaimana kita menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi apa yang mereka inginkan dengan cara menghargai diri mereka sendiri melalui nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid ini memiliki motivasi intrinsik untuk bisa mengontrol dirinya melakukan sebuah kesalahan, artinya murid ini sudah mampu berperilaku baik meskipun tidak ada lagi namanya hukuman, tidak ada lagi namanya penghargaan. Jadi di sini sebenarnya pada zaman sekarang pendidikan ini tidak boleh lagi diberlakukan yang namanya hukuman. Iya, hukuman. Kenapa? Karena hukuman ini ternyata tidak begitu efektif, bahkan membuat dampak negatif dalam jangka panjang untuk murid tersebut. Bisa saja dia mendendam kepada gurunya. Nah, kalaupun
hukuman ini mesti dilakukan, bisa jadi ini adalah alternatif jalan terakhir. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin hukuman tidak lagi diberlakukan. Nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai positif yang ada di dalam sekolah kita, yang telah kita sepakati bersama, yang kita percayai, dan kita tentunya terapkan di sekolah kita. Dalam hal ini, nilai-nilai kebajikan itu erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tapi Bapak Ibu masih ingat 6 dimensi, Aku ingatkan lagi, profil pelajar Pancasila, dimensinya kan ada 6. Bisa dibantu sebutkan? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, Ibu Hasna, yang kedua apa Bu Hasna? Apa yang kedua dimensi profil pelajar Pancasila? Ya, itu yang pertama tadi sudah disebut. Ya, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Jadi mandiri yang keempat. Yang kelima adalah bernalar kritis, dan terakhir keenam adalah kreatif. Jadi itulah keenam dimensi yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, lanjut. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini adalah hal-hal yang mendasari kenapa manusia melakukan sesuatu. Contoh di sini guru. Kita kadang takut terlambat datang ke sekolah karena menghindari hukuman atau bisa berupa teguran. Itu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan Ibu Hasna cepat datang ke sekolah untuk mendapatkan penghargaan. Berarti motivasinya bukan motivasi intrinsik Bu Hasna. Ya, Kapan disebut motivasi intrinsik? Ketika Bu Hasna datang ke sekolah tepat waktu karena benar-benar merasa ada nilai-nilai yang menjadi tanggung jawab yang perlu dilaksanakan. Ada hukuman dan penghargaan. Jadi ini perbedaan antara hukuman dengan penghargaan. Jadi hukuman kita biasa melakukan, misalkan hukuman terhadap murid-murid kita. Ada yang tahu Bapak Ibu apa ciri-ciri hukuman? Berarti menggunakan, bisa menyakiti fisik ya. Apalagi? Ya, itu masih juga terkait dengan fisik, aktivitas fisik. Ada juga biasa kayak teguran, betul. Berarti itu lebih merasa tidak nyaman, membuat murid tidak nyaman. Di sini kita perlu membedakan yang mana disebut dengan hukuman, yang mana disebut dengan konsekuensi. Pak Sabda, kira-kira apa pemahaman apa perbedaannya kalau hukuman dengan konsekuensi? Kalau menurut saya, konsekuensi itu ada kalau tidak ada, kalau tertib, tidak ada kesepakatan yang dilakukan, maka ada konsekuensinya. Kalau hukuman bisa incidental, bisa sangat situasional, tiba-tiba Ya, jadi yang disampaikan Pak Sabda itu kurang lebih seperti itulah jawabannya. Jadi hukuman itu bersifat tiba-tiba. Artinya dilakukan secara sepihak oleh guru tanpa disepakati oleh siswa sebelumnya. Misalkan siswa terlambat masuk kelas, maka dihukum berdiri. Itu namanya hukuman karena membuat murid itu merasa tidak nyaman karena sebelumnya tidak ada kesepakatan. Bedanya dengan konsekuensi adalah bahwa memang ada nilai-nilai sebelumnya yang telah disepakati.
Jadi ketika murid melakukan pelanggaran, mereka sudah tahu, oh kalau saya menyontek, saya telah melanggar nilai-nilai yang telah disepakati yang ini. Maka murid itu disebut dengan mereka mendapatkan konsekuensi. Kemudian di sini ada istilah baru Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sebenarnya tidak boleh lagi dilakukan. Konsekuensi ini berdasarkan kesepakatan kita dengan murid kita. Nah yang terakhir yang paling efektif ada namanya restitusi. Jadi restitusi ini merupakan sebuah pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru kepada murid untuk menciptakan disiplin positif. Jadi ada langkah-langkahnya ketika murid melakukan suatu kesalahan, mereka tidak serta-merta diberikan hukuman atau konsekuensi. Tetapi melalui restitusi ini kita akan menuntun murid itu, mendampingi murid itu untuk mencari solusi atas permasalahannya. Di sini murid-murid atau bahkan orang dewasa sekalipun ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Sebentar ada contoh kasusnya Bapak Ibu. Jadi kita tidak serta-merta mengatakan bahwa murid ini melakukan kesalahan. Oh dia salah, 100% salah. Tidak seperti itu. Jadi disinilah gunanya restitusi. Bagaimana kita mengidentifikasi masalahnya, terlibat berkolaborasi dengan murid itu untuk menemukan masalahnya, kemudian bersama-sama mencari solusinya. Di sini restitusi itu fokus pada karakter, jadi bukan tindakan. Kemudian restitusi itu bisa menguatkan karakter murid itu sendiri. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bukan semata-mata mencari kesalahan murid itu saja. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang tadinya gagal. Jadi murid yang melakukan kesalahan, pelanggaran, maka mereka dalam posisi yang gagal. Nah, restitusi ini gunanya bagaimana mengembalikan murid ini yang tadinya berbuat salah, kemudian kembali ke dalam kelompoknya kembali dengan karakter yang lebih kuat. Baik, jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, bahwa murid-murid yang mengalami masalah atau melakukan suatu pelanggaran itu karena sebetulnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup erat kaitannya dengan fisiologis kita, kebutuhan biologis kita, kemudian kebutuhan fisiologis kita. Nah, kebutuhan fisiologis itu yang mana? Fisiologis, yang berkaitan dengan fisik kita. Nah, berarti seperti membutuhkan makanan yang sehat, ya kan? Apalagi? Membutuhkan, ya, berarti kita membutuhkan juga apa? Semacam kesehatan. Nah, kesehatan juga penting agar kita bisa bertahan hidup. Kemudian apa lagi? Rumah sebagai tempat berlindung kita. Jadi ini adalah kebutuhan manusia berdasarkan untuk bertahan hidup. Kemudian ada namanya kebutuhan bertahan hidup dari segi biologis. Nah ini teorinya tidak usah lagi saya sampaikan, Ibu Hasna paham betul. Kebutuhan untuk bertahan hidup dari segi kebutuhan biologis. Oke ya. Karena ini merupakan suatu proses apa ya? Proses reproduksi dan tentunya ini menjadi kebutuhan hidup tentunya. Misalkan murid kita ada latar belakang murid kita yang memiliki apa? Sebenarnya mereka ini kurang kasih sayang, maka bisa jadi mereka tampakkan itu melalui lingkungan sekolah. Baik, lanjut Ibu Hasna. Oke, kemudian murid kita itu merasa kebutuhan yang paling utamanya juga di sekolah adalah merasa diterima oleh teman-temannya. Contohnya Atika, kasusnya Atika. Nah, ini Atika saya lihat dia seperti apa? Ya minder, tidak mau bergaul dengan temannya. Mungkin karena dia melihat dirinya ada yang berbeda dari temannya lain, makanya dia menjaga jarak. Nah,
Oke, jadi ini contoh kasus pada Atika ya. Dia merasa tidak diterima di kelompoknya. Karena kenapa? Pada saat si Atika ini merasa dia tidak bisa bergaul dengan temannya, maka apa yang terjadi? Majang-majang maki di neneknya. Ya, berarti kebutuhan dasar Atika yang tidak terpenuhi itu adalah merasa diterima oleh teman-temannya di sekolah. Kemudian yang ketiga di sini, kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kekuasaan. Kekuasaan di sini, murid kita itu cenderung ada yang menonjolkan diri, bukan? Ada ingin menampilkan sisi positifnya di hadapan teman-temannya. Tapi ada juga yang ingin menampilkan sisi negatifnya di teman-temannya tanpa dia sadari. Itu karena murid tersebut ingin merasa terlihat menonjol atau berbeda dari teman-temannya yang lain. Ini tentang kekuasaan. Biasanya karakter murid seperti ini bisa mereka ingin menjadi pemimpin bagi teman-temannya yang lain. Ada seperti sifat-sifat berkuasa dan ingin mengendalikan orang lain. Kemudian selanjutnya di sini kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan. Ya. Jadi yang keempat di sini ada kebutuhan dasar tentang kebebasan. Jadi murid ini sebenarnya Bapak Ibu tidak senang apabila dikekang, apabila terus-menerus guru itu kontrol. Boleh kita kontrol, tapi ada batasannya. Tapi untuk kalau dikontrol secara berlebihan ini berdampak tidak baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir, Bu Hasna, kebutuhan selanjutnya adalah murid itu sebenarnya membutuhkan kesenangan. Jadi apapun yang dilakukan oleh murid itu untuk memenuhi misalkan rasa kesenangannya. Apakah dia mengganggu temannya karena dia merasa senang kalau temannya ada yang menangis? Itu salah satunya, tapi dalam hal negatif. Saya kasih contoh kasus Bapak Ibu. Misalkan seperti ini. Ibu Aisyah, wali kelas 7A. Di dalam kelas 7A ada murid bernama Doni. Namanya Doni. Ini Doni pada saat jam istirahat sering mengambil bekal makanan teman-temannya secara paksa. Sehingga teman-temannya ini melaporkan Doni kepada Ibu Aisyah. Nah, di sini Ibu Aisyah memanggil si Doni, kemudian menanyakan kenapa atau alasan kenapa si Doni melakukan hal tersebut. Pertama, ditanya oleh Ibu Aisyah, Doni, mengapa kamu mengambil paksa bekal teman-temanmu? Kira-kira kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi Doni, kalau misalkan jawabannya Doni seperti ini, saya mengambil bekal teman-teman Ibu karena saya merasa lapar, karena ibu di rumah tidak menyiapkan makanan untuk saya bawa ke sekolah. Kira-kira kebutuhan dasar Doni ini yang tidak terpenuhi apa? Makanan. Berarti kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini masalahnya. Saya mau teman-teman lebih akrab dengan saya, agar teman-teman ini bisa memperhatikan saya. Saya merebut makanannya supaya mereka bisa mendekat dengan saya walaupun mereka tidak senang dengan saya. Walaupun caranya salah. Apa itu? Ya, membutuhkan kasih sayang dan merasa ingin diterima di kelompoknya. Jika jawabannya Doni seperti ini, saya terlihat berbeda, atau saya merasa saya bisa mengendalikan teman-teman. Kira-kira dengan cara membuat teman-teman ini merasa terganggu atau membuat teman-teman lain merasa takut dengan saya karena paksaan dan ancaman dari saya. Kira-kira itu Doni memenuhi kebutuhan dasar apanya? Ingin menonjolkan diri, betul. Jadi Doni berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan hal kekuasaan, betul. Oke, lanjut. Jika misalkan jawaban Doni seperti ini saat ditanya oleh Ibu Aisyah kenapa dia merebut bekal temannya. Doni merasa bosan dengan menu makanan yang disediakan oleh ibunya.
Dia melihat menu makanan dari teman-temannya bervariasi, makanya dia ingin mencoba juga. Kira-kira apa? Kalau dia Di penasaran. lebih kepada kebebasan. Jadi dia ingin bebas, dia merasa bosan dengan makanan biasanya sehari-hari, makanya dia merebut makanan temannya. Ini adalah salah satu tindakan negatif. Kemudian yang terakhir adalah misalkan jawaban Doni seperti ini, dia merasa senang ketika melihat temannya jengkel, dia merasa bahagia ketika ada temannya yang ada timbul di rasa senang tersendiri apabila dia berhasil mengganggu teman-temannya. Itu Doni berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan dengan kasih sayang dan rasa diterima oleh penghuninya. Yang ketiga, kekuasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Pelanggaran yang dilakukan murid tentunya kita sudah paham bahwa mereka sedang berusaha memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasarnya. Nah, disinilah peran restitusi. Restitusi ini adalah pendekatan yang dilakukan bagaimana kita mendampingi murid, menemukan masalahnya, menggali apa yang menjadi kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, dan usaha kita membantu murid menemukan solusi. Tentunya dampaknya ini sangat bagus untuk murid-murid kita dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek. Ada restitusi, 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini 5 posisi kontrol guru yang biasa kita lakukan terhadap murid-murid kita. Yang pertama adalah guru itu sebagai penghukum. Ya, penghukum. Jadi sedikit-sedikit kalau misalnya kamu melakukan pelanggaran dan kesalahan, kita biasa melakukan yang namanya hukuman. Padahal tidak boleh lagi, tidak boleh. Itu nih kenapa sekarang ada restitusi. Jadi kita kurang-kurangin itu yang namanya hukuman. Kalau perlu ditiadakan, itu juga konsekuensi. Nah, coba digelupakan ini yang restitusi. Oke, ada contohnya sebentar. Nah, restitusi ya. Oke, jadi penghukum ini posisi kontrolnya dulu sebagai tinggi, nada mengancam. Jadi seperti ini Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu kan salah satu kan? Ya, tadi boleh tadi. Kalau awas kan? Ya, yang kedua itu kita biasa mengatakan kepada murid, kamu itu selalu saja salah, selalu berbuat salah. Dan itu yang akan tertanam terus di dalam pikiran murid tersebut. Jadi mereka akan senantiasa berdialog dengan dirinya sendiri tentang hal-hal negatif dalam diri. Oh, bodoh bagi saya, tidak berguna saya. Dan itu terus yang dikembangkan di dalam pikirannya itu anak-anak. Kalau ini tidak harus Bu. Tapi dia sorry. Istri itu anak toh. Kalau dimarahin kita kalian cancam tidak merasa bersalah. Karena ini belum diterapkan ini restitusi. Coba yang pertama penghukum. Nah, apa hasilnya? Bisa saja murid ini menjadi pendendam. Ya. Hati-hati Ki, kalau murid merasa dendam dengan kita ya bisa saja hal negatif dia lakukan kepada kita. Jaga-jaga yang motorkan. Nah, yang kedua, posisi kontrol guru di sini membuat murid sering merasa bersalah. Jadi ciri-cirinya ada kalimat memelas, kau nanti kecewa, mesej. Itu. Jadi kita seakan-akan membuat murid itu selalu merasa bersalah. Nah, ternyata kalau kita guru selalu membuat murid merasa bersalah, hasilnya ini bahkan bisa lebih parah daripada guru sebagai penghukum. Karena mereka akan memendam perasaan negatif mereka. Jadi ketika meredam, hati-hati, bisa saja ada dampak buruk yang terjadi. Kalau tadi kan penghukum mereka biasa melampiaskannya pada hal yang negatif. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada orang yang memendam perasaan bersalah. Hati-hati. Ya, betul. Ya. Yang ketiga di sini ada
contohnya ya, ada contohnya, betul. Betul. Nah, misalkan kalimatnya seperti ini. Cobalah bantu ibu sedikit saja. Nah, ini kan artinya posisi teman. Ini sebagai posisi teman. Apalagi masih ingat tidak? Gara-gara ibu, kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai teman. Sebagai ada dampak buruknya. Apalagi ya sudah kali ini tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan. Nah, tapi nanti jangan berulang ya. Nanti juga ibu bantu. Seperti itu jadi kita tampak akrab dengan anak-anak. Nah, oke. Ada dampak negatifnya ternyata. Hasilnya itu murid akan merasa senang dengan akrab dengan guru, itu hal positifnya. Kemudian dari sisi negatifnya, murid tersebut akan menjadi tergantung dengan guru tersebut. Bisa saja kalau misalkan Ibu Aisyah menempatkan dirinya sebagai teman kepada murid-muridnya, murid tersebut akan tergantung kepada Ibu Aisyah. Apa-apa yang dikatakan oleh Ibu Aisyah selalu diikuti. Ibu Aisyah yang memerintah, murid itu mendengarkan. Tapi belum tentu kalau guru lain yang betul sekali, belum tentu dia mau mematuhi guru lain selain Ibu Aisyah. Dan ini dampak negatifnya dari ketiga posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru. Lanjut yang keempat, pemantau. Jadi posisi kontrol guru yang keempat itu adalah pemantau. Pemantau di sini dalam artian memberikan konsekuensi kepada anak-anak, kepada murid kita. Jadi apa yang sudah disepakati, misalkan apa di sini contohnya Bapak Ibu, hal-hal yang sudah disepakati oleh murid, bolos ya, tidak boleh bolos. Kalau bolos, kamu harus tertinggal jam istirahat misalkan, kamu harus menyelesaikan tugas-tugasmu pada saat jam istirahat. Artinya murid ini sudah tahu apa konsekuensinya ketika mereka melakukan pelanggaran. Jadi ada efek untuk memperbaiki kesalahan mereka sesuai dengan kesepakatan atau nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Nah, bagaimana nada suaranya kalau pemantau? Ya, nada suaranya itu datar saja. Ini apa kalau misalkan guru sebagai pemantau? Kamu sudah paham tidak apa peraturannya? Kalau melanggar, apa sanksinya? Apa yang kamu lakukan, kamu sadar tidak? Itu sebuah kesalahan. Jadi kita memantau seolah-olah kita memperlakukan atau memperlakukan konsekuensi. Lanjut, posisi kontrol guru yang terakhir adalah manajer. Jadi manajer ini yang paling ideal Bapak Ibu. Kenapa manajer? Karena posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru ini mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatannya. Jadi tidak serta-merta kita membuat murid ini merasa bersalah, menghukum murid, tapi kita mendampingi murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan mengajak mereka untuk menjadi murid yang memiliki karakter yang lebih baik. Jadi manajer ini inilah tujuan dari institusi. Hasilnya pada murid, di sini guru akan berusaha mengembalikan tanggung jawab pada murid berdasarkan nilai-nilai yang telah dipercaya oleh murid tersebut. Nah, di sini ada juga contoh kalimatnya ketika kita misalnya berhadapan dengan murid menggali permasalahan mereka, kenapa mereka melakukan suatu kesalahan. Misalkan kita tanya, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Berarti kita sudah menggali apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Kemudian jika kamu meyakininya, bersediakah kamu untuk memperbaiki kesalahannya? Jadi di sini kita memberi ruang kepada murid untuk berusaha memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Sedang terus. Oke, jadi ini dia 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru. Nah, yang paling ideal diharapkan guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sini ada lagi yang namanya segitiga restitusi. Restitusi tadi seperti yang saya jelaskan adalah sebuah pendekatan bagaimana murid ini dikembalikan ke kelompoknya dengan menggunakan karakter yang lebih kuat. Artinya dia berhasil memperbaiki dari kesalahannya. Oke, jadi ini segitiga restitusi, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah segitiga restitusi kalau misalkan kita menerapkan ini kepada murid kita, usaha menstabilkan identitas. Yang kedua ada namanya
Islam. Dan terakhir ada namanya menanyakan keyakinan. Kita akan bahas ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini Bapak Ibu ini mengungkapkan semua kekesalannya, semua emosinya diungkapkan. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru menstabilkan identitas. Menstabilkan artinya kita membuat perasaan murid yang tadinya emosinya memuncak, akhirnya sedikit demi sedikit tenang melalui pernyataan kita sebagai guru. Contoh kali apa? Jadi kamu sudah menjelaskan apa yang kamu lakukan itu merupakan sebuah kesalahan. Nah, dengan ya berbuat salah itu sebenarnya tidak apa-apa. Itu adalah hal yang manusiawi. Coba bayangkan apa yang terjadi pada saat lagi emosinya si anak ini, kemudian kita mengucapkan kata-kata tersebut. Mereka tenang atau emosi tidak? Nah, dia sedikit pastinya ada lunya Raisa. Yang pertama, mereka akan lebih tenang. Kemudian masih ada. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Seperti itu. Kemudian saya juga pernah melakukan hal tersebut. Misalkan ada dua orang yang bertengkar. Ini saya pernah melakukan tersebut. Itu adalah hal yang manusiawi. Jadi menstabilkan identitas ini artinya kita sedikit produk ke murid ini. Artinya tujuannya supaya murid lebih tenang. Supaya mereka tidak merasa gagal terus atau merasa bahwa mereka di posisi yang sangat-sangat salah. Itu dulu yang pertama. Setelah kita berhasil menstabilkan identitas, menenangkan murid, yang kedua, Bapak Ibu, kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan disinilah mulai kita gali. Biasanya di sini murid bercerita banyak tentang keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini artinya kita kaitkan nih kesepakatan kelas atau nilai-nilai sudah kita sepakati yang telah dilanggar. Kemudian di sini diajak murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ditanya nih, kira-kira bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahanmu? Kapan kau mau melaksanakannya? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebenarnya? Jadi murid ini diajak untuk berpikir lebih jauh tentang apa harapannya terhadap diri sendiri. Biasanya Bapak Ibu, sekian dari saya penjelasan untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita bersama-sama menerapkan segitiga restitusi untuk menemukan atau membantu murid kita menemukan solusi dari permasalahannya. Kenapa murid melanggar, kenapa murid berbuat salah. Mudah-mudahan segitiga restitusi ini bisa berjalan dengan efektif. Baik, tujuan Ibu di sini memanggil kalian untuk mengklarifikasi masalah yang sedang kalian hadapi. Ada yang mau menjelaskan? Saya sedang kesal kepada dia, Ibu. Alasannya siapa? Dia mengatakan kata-kata yang saya tidak suka. Dia seperti merendahkan saya di depan teman-teman lain. Apakah yang dikatakan Sal itu benar, Dewi? Ada yang mau kamu jelaskan? Iya Bu, sebenarnya saya hanya bercanda sekedar membuat lelucon. Saya tidak tahu Syal akan semarah itu. Baik, di sini Ibu sudah paham apa masalahnya. Sal, responnya seperti itu kepada Dewi sangat wajar. Sangat manusiawi ketika kita merasa tersinggung dengan ucapan orang lain. Ibu saja pernah mengalaminya. Iya Bu, saya tidak suka dia melakukan hal seperti itu. Baik, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita akan fokus mencari jalan keluar untuk permasalahan kalian. Apakah kalian setuju? 12. Saya siap Bu. Saya juga siap, Bu. Iya, 12. Bagus, kalian kompak. Nah, untung saja Sal hanya marah dan tidak sampai melakukan hal yang lebih daripada itu. Iya Bu, saya sudah berusaha untuk tidak memukuli Dewi. Hal yang kamu lakukan itu sudah tepat. Jangan karena kita emosi kemudian kita menyakiti fisik orang lain. Hal yang kamu lakukan sudah sangat tepat. Jangan karena kita emosi kemudian kita menyakiti fisik orang lain. Kalian masih ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Ingat Bu, kita harus menghormati teman yang lain. Dan juga menjaga hubungan tetap harmonis di kelas.
Bagus, kalian masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Lalu apa yang kalian harapkan dari hubungan pertemanan kalian? Saya ingin Syal memaafkan saya, Bu, dan tidak menjaga jarak lagi. Kalau saya, Bu, maunya Dewi tidak bercanda berlebihan lagi. Ia harus menjaga perasaan orang lain. Nah, kalau begitu, apakah Dewi mampu memenuhi apa yang menjadi harapannya Syal? Ya, Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya minta maaf ya, Syal, telah membuatmu tersinggung. Bolehkah kita kembali bersahabat? Tentu saja saya memaafkanmu. Kita adalah sahabat baik. Dan masalah kalian telah selesai. Kalian boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Shalnafiza Eri. Dan saya Mardeni Hidayah. Perasaan kami saat diajak berdiskusi oleh ibu guru, tentunya kami merasa senang karena permasalahan yang kami alami bisa terselesaikan dan mendapatkan solusi terbaik.